Selamat siang, perkenalkan nama saya Sahat Bermian Sembiring. Saya salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 STM Hilir. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya mengenai proyek yaitu yang berjudul tentang pemanasan global. Terkhususnya dalam proyek yang ada di kelas 10. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Nah, selamat siang semua. Jadi di sini kita masuk ke proyek pertama tentang pemanasan global. Nah, di sini kita belajar tentang matematika. Nah, kira-kira kenapa rupanya matematika termasuk ke dalam salah satu proyek di dalam pemanasan global ini? Jadi di pemanasan global ini matematika itu merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran yang akan melaksanakan proyek pemanasan global. Nah, untuk proyek ini ada 3 yang akan kalian lakukan, ya kan? Yang pertama itu tentang filtrasi air. Filtrasi air itu termasuk ke dalam mata pelajaran fisika. Kemudian yang kedua itu tentang apa yang kedua? Pembuatan kompos atau pupuk kompos. Jadi pembuatan pupuk kompos ini pun nanti ada bagian-bagiannya. Kan banyak pupuk kompos kan? Ada bisa dari kotoran sapi, kambing, ayam, lembu, dan lain-lain. Kan gitu. Kemudian yang ketiga itu membuat maket. Ya kan? Maket pemanasan global. Jadi di antara 3 ini apa rupanya fungsi matematika? Ada nggak kira-kira gunanya? Pernah nggak kepikiran ke situ? Nah, jadi sebenarnya semua yang ada di pelajaran itu pasti ada hubungannya dengan matematika. Contoh, kita mengambil contoh yang pertama itu tentang pembuatan pupuk. Kalau kita membuat pupuk kan nggak cuma kotorannya kita ambil kan? Apakah kita mau membuat pupuk organik dari kompos kotoran sapi, cuman kotoran sapinya aja kita ambil? Bisa langsung kita taruh ke tanaman? Kalau kita taruh apa yang terjadi? Mati. Kenapa mati? Panas. Jadi perlu kita olah dahulu. Untuk mengolah itu kita sudah diberikan atau dijelaskan kemarin ada bahan-bahan yang diperlukan. Ya kan? Ya. Nah, kemarin kita bahas ada 2. Pertama itu membuat kotoran dari kotoran ayam. Kedua itu dari kotoran sapi. Oke, untuk memperjelas di mana rupanya hubungannya pelajaran ini dengan matematika ke dalam proyek, kita panggil dulu si Ade. Tuliskan dulu bahan-bahan yang kita perlukan untuk yang pertama. Kemudian satu lagi Cecil. Silakan. Nah, di depan sudah ada ditulis kawanmu tentang perbandingan bahan-bahan untuk pembuatan pupuk kompos. Di sini ada 2 untuk kotoran sapi dan kotoran ayam. Nah, kan di situ ada tulisan angka kan? Ada perbandingan kan? Kira-kira ngerti nggak maksudnya? Kurang ngerti? Oke, biar lebih ngerti gini aja. Kita suruh dulu kawanmu. 1 orang untuk yang kotoran sapi dan 1 orang untuk yang kotoran ayam. Yang kotoran sapi silahkan Alparas. Ya, maju dulu Alparas. Nanti kamu buat jumlah kotoran sapi yang digunakan itu 10 kilo. Jadi biar tahu bahan-bahan yang dibutuhkan itu berapa aja. Oke, silakan.
Nah, jadi di sini tadi sudah ditulis temanmu, kita ambil perbandingan untuk 10 kilo. Maksudnya gini, kalau kita mau membuat kotoran sapi dengan jumlah 10 kilo, kita butuh yang pertama pasti kotoran sapinya sebanyak 10 kilo. Kemudian dedaknya itu, perbandingannya itu 1:6. Dari mana? Dari kotoran sapi. Jadi 1/6 dikali 10. Jadi 10/6 kalau kita bagi sekitar 1,7 kilogram. Jadi dedahnya itu 1,7 kilo. Kemudian airnya itu 1/3. Dari mana? Dari kotoran sapi. Jadi karena tadi kotoran sapinya 10, 1/3 dikali 10. Jadi 10/3, sekitar 3,4 liter. Dan yang terakhir itu cairan M4. Ini cairan kimia yang kita campurkan ke dalamnya. Perbandingannya itu 2/3 dari kotoran sapinya atau 2/3 dikali 10. 20/3 jadi sekitar 6,7 cc. Jadi inilah kalau kita membuat 10 kilo. Kalau nanti kita buat 100 kilo atau banyak, ya kita sesuaikan lagi, kita kalikan sesuai dengan perbandingan. Jadi nanti kalau kalian membuat pupuk itu, kira-kira berapa kilo yang mau kalian buat? Sesuaikan, kalikan dengan perbandingannya. Jangan asal dibuat, nanti nggak baik untuk tanamannya. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Untuk perbandingan yang kotoran ayam, saya persilakan Indri. Pembuatan pupuk kompos dari kotoran ayam ini bahannya lebih banyak ya dari kotoran sapi. Nah, di pembuatan di sini kita masih sama seperti yang tadi, membuat untuk sebanyak 10 kilo. Dari mana? Dari kotoran ayamnya. Jadi kita ambil kotoran ayam 10 kilo, sekam padi, tahu sekam kan? Jadi sekam itu yang dibutuhkan itu sama. Kalau 10 kilo kotoran ayam, 10 kilo sekam. Makanya di sini 1 dikali 10. Kemudian dedak itu perbandingannya 1/20 dari jumlah kotoran ayam. Jadi 1/20 dikali 10, sekitar setengah kilo. Kemudian ada pupuk organik. Biasanya itu yang kita pakai MBio. Nah, MBio ini kita ambil sebanyak 3/40 dari jumlah kotoran ayam. Karena tadi 10, 3/40 dikali 10. Jadinya 3/4 kilo. Dan yang berikutnya itu ada gula merah. Gula merah itu 0,06 dikali jumlah kotoran ayamnya. Berarti dikali 10. Sebanyak 0,6 kilogram, nggak nyampe sekilo, cuma 0,6. Dan yang terakhir air secukupnya, artinya seberapa perlunya aja nanti untuk airnya. Jadi itulah kira-kira kegunaan atau hubungan pelajaran matematika dalam proyek kita ini, yaitu proyek pemanasan global. Nah, nanti ini akan dipakai ketika kita melaksanakan kegiatan praktikumnya langsung. Di situ baru jelas berapa perbandingannya, harus tahu. Makanya nanti ketika praktikum langsung, apa kira-kira yang kurang atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, di situ kita pelajari untuk berikutnya. Jadi nanti kalau apa kendalanya dalam penghitungannya bisa kita cari bersama dengan matematika. Jadi kira-kira itulah hubungan pelajaran matematika. Dan termasuk untuk yang lain, pembuatan maket juga seperti itu. Nanti ada kegunaan skala atau skala kan, yang mana
gambar yang sebenarnya kita buat jadi gambar yang kecil, jadi miniatur. Nanti juga dalam filtrasi kita membuat saringannya itu kan banyak kan, ada terdiri dari 5 bahan, ada jumlah bahan yang dibutuhkan, makanya di situ nanti kita perlukan matematika. Jadi kira-kira itulah yang perlu kita pelajari untuk kedepannya. Jadi harapannya kita semua harus bisa dan jangan sampai salah dalam memperhitungkan apa yang kita perlukan untuk pelaksanaan proyek ini. Itulah kira-kira kegiatan proyek kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Demikianlah hasil video pembelajaran proyek saya pada hari ini. Semoga kira-kira video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.